Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini, guys? Saya harap Anda baik-baik saja. Karena baik nggak baik, saya selalu ingatkan untuk selalu madang. Merah madang, mapu, woyo-woyo. Kali ini, guys, kesempatan kali ini saya ingin memproses bahwasannya ingin memproses sebuah batu giok Jawa. Langsung batu dari alam, bahan tunggal alam ya, ini seperti ini, guys. Bahkan di sini ada akar-akarnya ini. Karena di setiap ini adalah sap, guys. Ini kita lihat itu adalah akar. Nah, di sana kita sedang memproses pemotongan. Di sini kita sedang mencari titik-titik terbaik ya. Tadinya ini bersatu dengan bahan ini ya. Dan pemrosesan itu tidaklah mudah, guys. Maka dari itu untuk menjadi sebuah akik saja itu adalah suatu permata di antara batuan-batuan bahan. Kenapa saya menyebutnya permata? Permata itu adalah permata itu adalah bagian kecil yang bisa menjadi sebuah hiasan. Dimana di antara bahan sebesar ini hanya terlihat di bagian ini, guys. Nah, ini pun nanti ketika kita belah atau ketika kita kupas itu belum tentu hasilnya juga bagus, belum tentu, guys. Maka dari itu dalam satu bongkah bahan besar ini pun belum tentu jadi satu mata cincin dengan kualitas bagus. Ya, itulah kesulitannya. Walaupun kita nemu kayak gini aja di sungai itu merupakan sebuah keberuntungan yang bagus ya. Tapi untuk menjadi sebuah permata itu masih dibutuhkan proses tahap demi tahap. Dimana tahap demi tahap itu adalah yang paling mumeti, yang paling ngemronyos, dan yang paling lama dan membosankan. Ini juga, guys, ini saya sompel dari bahan tunggal yang berukuran agak besar. Dan ini saya berharap mendapatkan suatu jackpot dalam bahan ini. Kalau di bahan itu ada harapan kecil, tapi kalau di bahan ini kemungkinan saya mendapatkan suatu jackpot itu agak besar. Walaupun sekali lagi, walaupun itu hanya harapan, kenyataan kadang berbeda dengan harapan. Karena apa? Kita sudah menemukan sebuah warna hijau yang cukup ciamik, yang cukup mantap jos di sini. Kita sudah menemukan sebuah warna-warna di sini. Warna-warna itu merupakan sebuah kode atau sebuah titik di mana titik terang itu bisa menjadi contoh atau menunjukkan isi dalamnya. Walaupun itu masih sebuah angan-angan ya, guys. Kita lihat hijaunya mantap jos sekali di sini. Wuyuh. Nah, dalam suatu bahan besar kita berharap menemukan bahan seperti ini. Walaupun kategori bahan super pun itu tidak menjamin hasilnya bagus. Karena bahan super itu terlihat hanya dari tompalan kulit. Kita belum tahu dalamnya kecuali kita udah potong rajang-rajang 1 sentian. Itu udah jelas kelihatan, kita bilang super duper kleper-kleper seperti itu. Dan itu susahnya. Mengapa? Saya itu kadang ada orang yang pengen beli giok Jawa ya, bahannya itu bahan sangat banyak, guys. 2-3 ton bahan tunggal-tunggal itu saya punya sangat banyak untuk giok Jawa ya, baik dari jenis varian semuanya. Tapi ada tapinya. Jadi untuk mencoret sebuah permata itu sangatlah susah, guys, sekali lagi. Karena bahan giok Jawa Anda lihat sendiri, udah tak kasih tahu. Ini walaupun ini bahannya bagus, tembusnya mantap jos, jelas dalam sekali, tapi ini sap-sapnya udah terlihat atau retakan-retakan alamnya udah terlihat. Dan itu resikonya zong. Walaupun udah terlihat bahan sebagus ini, tapi resiko zong tetap sangat besar. Oke, maka dari itu saya akan tunjukkan prosesnya, di mana saya memilah-milah tadi seperti itu prosesnya lah kira-kira. Dan sempalan ini juga ibarat kata bahan tunggal di dalam bahan ya, guys, karena bahan tunggalnya besar dan ini ngesap-ngesap. Nah, ini udah dari alam udah retak hingga menimbulkan sebuah kerak, dan kerak ini menimbulkan sebuah kulit. Nah, kita belum tahu dalamnya. Oke, seperti apa dalamnya? Semoga kita kali ini mendapatkan jackpot untuk dibuat sebuah permata, baik itu liontin maupun cincin. Ikuti terus channel saya, akan ada gajah, ada sesuatu yang selalu lain daripada yang lain, ada sesuatu yang selalu bikin saya penasaran. Bahkan saya sendiri selalu penasaran ketika membuat konten. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kita lanjut ke sesuatu yang semloke, mantap jos.
sentian jajal. Ini guys, tadi potongan-potongan yang kecil itu alhasil pada bangkai semua, hasilnya bangkai semua. Akhirnya saya ngeluarin yang gede-gede kayak gini untuk mencari sebuah warna hijau. Di antara ini kita nemu sebuah warna hijau untuk dibuat sebuah cincin, dan susahnya Anda lihat sendiri kesusahannya. Ora umum bora. Oke, kita review saja sambil ngobrol, sambil bilang ya, sambil ngobrol-ngobrol. Supaya ini yang tadi guys, yang bahan coklat tadi, ini kayak gini, ini udah bagus, dan ternyata ini ya tetap ada putih-putihnya kayak gini, nggak sebagus sampingnya ya, atau potekannya seperti itu. Kita keluarin aja, ini bahan-bahan kayak gini, nih tak kira bagus banget ya. Dalamnya ternyata ada lamuk, tahu lamuk itu awan-awannya warna putih. Nah, ini yang agak lumayan. Walaupun ini hijaunya lumayan, kita juga harus menghindari crack ini nih, crack. Alah, tapi tetap lumayan. Itu bisa dibuat walaupun yang buat sampai botak, mikirkan. Iya. Nah, jos. Iki jadi kecil ini. Oke, ini kita review. Ini beda bahan lagi juga. Ini bahan yang itu yang tadi ini. Ini bagus banget sampingnya. Tapi dalamnya ya tetap, nah seratnya kayak gini guys. Kita harus menghindari serat garis-garis kayak gini yang terlalu jelas, kecuali serat model garis tapi dalam ya tidak sama kuku ini tidak kerasa. Kalau ini kerasa sama kuku. Nah, ini kadang ada yang dibikin tapak jalak kayak gini, padahal retakan guys. ini mana yang jadi? Nggak ada yang jadi guys. Alandaran nih gampang. Tak semudah itu membuat bahan giok, kecuali giok ini. Nah, ini bagus ini, walaupun ini warnanya tidak satu ya, tapi ini bahan jenis bagus kalau yang berdiri nih, karena ini simpenan tadi. Nah, ini ada tapak jalaknya di sini. Oke, ini belum ada yang jadi. Ini. Nah, jadi ngolah giok itu juga susah banget. Di samping bahannya susah, itu kita keluar duit itu buat motong, buat ini, buat itu, duitnya banyak. Jadi kalau zong itu sering banget ya, walaupun nah ini di bahannya mirip dengan tapak jalak guys, giok pun mirip dengan tapak jalak, resikonya besar banget. Maka dari itu saya jual bahan itu agak setengah hati ya, kecuali jenis yang totol ya. Untuk yang totol itu minim retak biasanya, cuman yang totol jarang yang suka, padahal jenis totol itu bagus banget. Totol sayur itu minim retak itu bahan itu. Maka dari itu saya jual yang bahan itu yang total sayur biasanya. Kalau yang kayak gini ini saya kasihan dengan Anda, maka dari itu lebih baik beli jadinya aja. Walaupun sekali keluar ini dari jenis jadid guys, mantap jos, jenis jadid Jawa ya, karena jadid jet mineral jadid jet itu nggak gampang. Iya, walaupun luar daerah neprit jet itu bagus-bagus, tapi di daerah kami mineralnya itu jadid jet, walaupun bentuknya bangkai ya. Seperti itu. Ini di antara tadi, apakah Anda sudah menemukan untuk satu cincin? Ini paling di sini itu pun cincin kotak ya. Jadi di antara tadi udah ongkos potongnya ada ini itu ya, tetap dasar lara guys. Tapi gimana lagi, semua adalah perjuangan. Perjuangan itu bagian dari petualangan. Jadi hidup adalah berpetualang. Seperti itu. Yang namanya resiko itu biasa. Yang namanya kegagalan itu biasa. Tapi makin sering gagal salah suwe ya bangkrut. Ngomong. Iya guys. Jadi makin sering gagal itu makin kita pengalaman guys. Maksudnya seperti itu. Walaupun ya jangan sering-sering lah, aku ya dungkar beneran. Ini berat pohon itu tumbang, ambruk, dungkar gitu. Seperti itu. Nah ini, oke, ini semua bangkai. Ini mungkin masih bisa di sebelah sini ya. Kita cari-cari amannya saja. Semua bangkai. Tapi kita review yang ini. Ini jelas jadi guys. Ini minim retak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari jenis hijau. Ini jenis jadid ya. Nah, ini serat putih ini bukan apa ya, bukan kapur. Ini bisa dikatakan ini khas jadid, ada aura putih. Nah, dan apabila kita nemu sebuah hijau banget, nggak ada contohnya di sini sih ya. Itu yang hijau banget ya, hijau banget kayak gini. Contohnya, nah hijau kayak gini nih ngeblok.
malah di lab biasanya neprit guys, karena mineralnya itu justru malah yang jadid, malah yang semu awan-awan kayak gini biasanya seperti itu. Dan ada titik-titik hitam di antara ini, ada bahan titik-titik hitam atau enggak ada di sini yang titik-titik hitam. Jadi yang jelas ciri khas neprit itu bahannya biarpun hijau, dia titik-titik hitam seperti apa ya, tai lalat hitam. Nah itu biasanya kalau di lab neprit. Justru malah yang kayak gini, ngawan-ngawan kayak gini, ini jenis jadid biasanya. Seperti itulah bunyinya. Oke, untuk ini sampai di sini dulu. Ini yang bagus-bagus, yang jelas bahan super-super udah kelihatan. Ini bahan udah dilempeng dari dulu, kita potong karena ini kita nggak dapat yang bagus. Nah setelah itu kita akan coba buat hasilnya seperti apa dari ini dan ini. Oke, sampai ada temuan yang semlohe, kita lanjut. Jangan lupa madang maning ora apa-apa.